恭喜新年快乐，主耶稣祝福大家. Jadi biasanya kita kalau memberikan ucapan selamat yang suasana gembira seperti Imlek begitu ya, tangan kanan harus di atas tangan kiri. Ya, kalau suasana duka cita tangan kiri di atas tangan kanan. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk tahun baru Imlek yang boleh kami rayakan ini. Tuhan sudah memberkati kami di tahun-tahun sebelumnya dan Tuhan juga akan memberkati kami di sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu supaya hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik, dengan benar, dengan jelas. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, kasih Tuhan itu di setiap musim. Sebelumnya kita akan menghafalkan dulu satu ayat hafalan ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1. Nah, ada tempat dengan dua musim. Tentu kita tahu ya, musim panas atau musim kemarau dan musim penghujan. Nah, itu bisa menabur di sepanjang tahun. Misalnya di negara kita, Indonesia. Tapi juga ada negara dengan 4 musim. Ada musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur. Dan mereka biasanya yang tinggal di negara 4 musim hanya bisa menabur dan menanam dalam waktu 6 bulan. Yakni di musim semi dan di musim panas. Misalnya negara China ya. Setiap musim itu pasti ada kesulitan, pasti ada tantangan masing-masing. Tapi Tuhan Yesus sudah berjanji akan menyertai kita di setiap musim. Dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Nah, karena kasih Tuhan di setiap musim dalam hidup kita, maka kita tidak takut menghadapi apapun yang terjadi di masa depan kita. Nah, di China, perayaan tahun baru atau Xingnian itu jatuh pada tanggal 1 bulan 1 menurut kalender bulan, lunar calendar ya. Jadi itu pas jatuhnya di awal musim semi. Musim dingin sudah berakhir dan musim semi dimulai. Chunjie ya. Jadi dalam bahasa Hokkiannya Imlek itu im dari kata bulan dan lek itu penanggalan ya. Atau Yinli itu kalender bulan atau gambar. Jadi kita bisa melihat kalender lunar gitu ya. Nah, ada mitos yang beredar di berbagai generasi ya. Katanya ada Nien itu binatang raksasa dari dalam laut. Itu keluarnya setiap malam tahun baru. Untuk ganggu manusia, makan manusia, menghancurkan dan merusak hasil panen. Maka Nien itu harus diusir dengan bunyi-bunyian yang keras. Mungkin mereka menyalakan petasan begitu ya. Nah, apakah roh-roh jahat itu hanya muncul pada saat malam tahun baru? Tentu tidak ya. Iblis dan roh-roh jahat itu tidak hanya keluar di malam tahun baru. Namun di setiap waktu berusaha untuk ganggu manusia. Mereka tidak takut dengan suara keras, dengan suara petasan. Mereka hanya takut dengan nama Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan mereka. Ada ayatnya dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi kita gak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah berjanji akan menyertai kita senantiasa. Tidak ada satu detik dalam hidup kita di mana Tuhan Yesus tidak menyertai kita.
Dia akan selalu menyertai kita. Nah, karena Tuhan mengasihi kita di setiap musim dalam hidup kita, kita dapat bersukacita dan dapat bersyukur senantiasa. Ya. Ayatnya berupa lagu ya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah, Filipi 4 ayat 4. Jadi saat senang, saat kita sedih, saat kita kecewa, saat kita malu, saat kita ditinggalkan oleh teman, saat kita tenang, saat kita takut, kita rasa sebel, kita ceria, kita sakit, kita terpukul, kita terluka atau terkejut atau marah. Dalam setiap musim kehidupan kita dapat tetap bersukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan dapat mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Yang buruk itu bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, contohnya adalah Yusuf. Semua yang dilakukan oleh saudara-saudaranya adalah sesuatu yang buruk sekali. Memasukkan dia ke sumur yang kering, menjualnya sebagai budak, itu sesuatu yang buruk. Ya, yang tidak harusnya dilakukan oleh kakak-kakak yang harusnya mengasihi adiknya. Tapi akhirnya ketika saudara-saudaranya datang untuk membeli makanan di Mesir, Yusuf untuk kedua kalinya, ketika saudara-saudaranya datang kedua kalinya, Yusuf lalu mengampuni mereka. Ya, ada hal yang baik yang Tuhan sedang kerjakan di balik sesuatu yang buruk. Tuhan bisa ubah itu. Jadi Yusuf memelihara saudara-saudaranya dan juga memelihara ayahnya sewaktu masa kelaparan masih berlangsung. Jadi walaupun sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan dapat mengubahnya menjadi kebaikan bagi kita. Nah, karena kasih Tuhan di sepanjang musim, di setiap musim dalam hidup kita, maka kita dapat menerima berkat yang Tuhan berikan. Berkat apa itu? Berkat yang pertama yang paling penting adalah keselamatan dan pengampunan dosa. Tidak ada orang di dunia ini yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat mengampuni dosa kita. Dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 dan 2, kita baca sama-sama ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, hanya karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita semuanya bisa diselamatkan. Berkat lainnya apa? Berkat lainnya tentu saja keluarga ya. Keluarga kita adalah yang terbaik bagi kita. Mengapa demikian? Karena Tuhan yang pilihkan keluarga itu buat kita. Kita gak bisa pilih kita akan lahir dalam keluarga yang kaya misalnya ya. Kita akan lahir dalam keluarga orang terkenal. Gak bisa. Begitu juga orang tua tidak bisa memilih. Saya mau memilih anak yang pinter, yang cakep, yang baik sikapnya, yang apa-apa lagi begitu ya. Orang tua tidak bisa memilih anak. Anak juga tidak bisa memilih orang tua. Saudara juga tidak bisa memilih, saya pengennya punya adik yang begini. Gak bisa. Tuhan yang pilihkan buat kita. Jadi keluarga adalah berkat Tuhan bagi kita. Nah, ini adalah keluarga besarnya Mem ya. Mem tidak ikut dalam gambar ini karena mereka tinggal di Denpasar, jadi Mem tinggalnya di Semarang. Nah, berkat itu tentu saja tidak hanya berupa materi saja.
Namun keluarga, teman-teman, kesehatan, kekuatan, bisa kerja keras, sukacita, pengharapan, ulet, gak gampang menyerah, kesempatan, damai sejahtera, itu semua adalah berkat yang Tuhan berikan. Jadi tidak hanya berupa materi saja atau hongpao saja. Kalau misalnya gak ada yang kasih hongpao gimana? Ya juga gak apa-apa. Karena berkat Tuhan itu banyak sekali dalam hidup kita. Ya. Nah di malam tahun baru biasanya sebagian orang itu begadang. Ya, gak tidur mereka. Mereka buka pintu lebar-lebar agar rezeki bisa masuk rumah dengan leluasa. Buka semua pintu dibuka ya, termasuk pintu kamar dibuka supaya rezekinya bisa masuk. Nah Tuhan tidak hanya memberi berkat pada tahun baru saja atau malam tahun baru begitu ya. Namun sepanjang tahun, di setiap musim dalam hidup kita, Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Ya. Jadi berkat Tuhan ini perlu kita syukuri, perlu kita hargai di sepanjang masa. Nah di malam tahun baru itu biasanya orang Chinese ya berkumpul bersama keluarga dan makan bersama. Ya, kalau makanannya ada yang sudah dipersiapkan hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, nanti tinggal dihangatkan, makan bersama dengan keluarga. Jadi malam tahun baru biasanya keluarga-keluarga kumpul begitu ya. Nah mereka yang tinggal di luar kota berusaha untuk pulang supaya bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Nah persekutuan dengan keluarga ini patut kita syukuri ya. Bisa dipakai untuk menceritakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi gak cuma makan-makan yang agak istimewa tetapi juga bersyukur kepada Tuhan ya, diawali dengan doa syukur kepada Tuhan. Nah biasanya Imlek itu seidentik ya dengan hongpao ya atau angpao. Nah ada orang yang bilang Kong si Xing Nian Kuai Lo angpao nalai gitu ya. Angpao nalai itu angpaoku mana nih gitu ya, angpaoku mana nih. Nah biasanya kalau tradisinya adalah anak yang sudah menikah itu memberikan hongpao atau angpao kepada orang tua sebagai tanda hormat dan syukur mereka sudah dibesarkan sampai dengan saat ini. Sampai mereka sudah bisa mencari uang sendiri gitu ya, bisa punya penghasilan sendiri. Dan anak-anak yang kecil sampai yang belum menikah gitu ya akan mendapatkan angpao sebagai tanda kasih dan dorongan semangat di tahun yang baru ya. Tapi ini juga gak mesti, gak harus ya. Kalau ada berkat kenapa tidak bisa kita bagikan bersama-sama ya. Karena kasih Tuhan di setiap musim dalam hidup kita maka kita dapat saling mengasihi dan saling mengampuni. Mengapa demikian? Karena dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 berkata kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau kita bisa mengasihi karena Allah lebih dahulu sudah mengasihi kita. Ya. Jadi Allah sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita. Nah kita pasti pernah berbuat salah dong ya kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman, kepada guru gitu. Nah gunakanlah kesempatan tahun baru ini untuk saling menyatakan kasih, saling memberikan pengampunan begitu ya. Kalau kita masih jengkel sama seseorang, nah malam tahun baru ini atau tahun baru ini kita akan gunakan untuk kita katakan saya juga salah ya, saya minta maaf ya. Mungkin kata-kata saya terlalu menyakitkan kamu di waktu yang lalu sehingga saya minta maaf. Ya, kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling mengampuni karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, untuk menutup kebaktian ini atau firman Tuhan ini, kita akan nyanyikan sebuah lagu yang kita semua sudah tahu ya.
Tahun baru tiba, saatnya bersyukur. Terima kasih Tuhan selalu memelihara. Kongsi, kongsi, kongsi ni, kongsi, kongsi, kongsi ni. Tahun baru tiba, saatnya bersyukur. Terima kasih Tuhan selalu memelihara. Kongsi, kongsi, kongsi ni, kongsi, kongsi, kongsi ni. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan dan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Karena kasih Tuhan di setiap musim hidup kami tidak perlu takut menghadapi apapun kesulitan yang akan kami hadapi. Karena Tuhan sudah berjanji menyertai kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih Tuhan di sepanjang masa, di dalam setiap musim hidup kami dapat mengucap syukur dan selalu bersukacita di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur karena kasih Tuhan yang tidak berkesudahan ini, kami boleh menerima berkat Tuhan yang sangat berharga, yakni kehidupan kekal dan pengampunan dosa. Juga berkat-berkat lain yang tidak dapat kami hitung satu persatu. Kami bersyukur karena kasih Tuhan di setiap musim hidup kami boleh saling mengasihi dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.